Masuk contoh soal kedua. Di sini ada rangkaian dengan jumlah resistor 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sebenarnya ada 5 resistor, bisa kita namakan R1 sampai R5, tapi di sini kita memilih untuk menyebutnya R1 saja. Kemudian ada R2 juga ya, cuma satu doang. Nah, di sini GGL-nya ada 1, 2, 3. Di sini dituntut untuk bisa menentukan berapa arus pada masing-masing cabang dan berapa nilai VAB. Nah, arus pada masing-masing cabang itu kita harus tentukan dulu. Di sini kita ngelihat penentuan arah arusnya itu masuk dari sini ya. Sebenarnya bebas, boleh dicoba gimana pun caranya. Yang penting kaidahnya dipenuhi, yang tadi ya, arah arus sama arah GGL. Ini hanya sebagai contoh saja. Arus ini masuk di percabangan titik B, kemudian bercabang menjadi 2 ya, ke arah GGL 2 sama ke arah titik D ini. Nah, kemudian bertemu kembali di titik A ya, di titik A ini. Nah, dia menjadi I1 kembali. Ini memang skenarionya seperti itu ya. Jadi di titik A adalah titik kumpulnya. Nah, oke, di sini karena ada 3 buah arus yang hendak kita cari, seperti biasa kita butuh 3 persamaan yang bisa kita peroleh dari hukum Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2. Loop AFEBA dan loop ABCD ya, ACDBA. Jadi ACDB kembali lagi ke A. Nah, pada Kirchhoff 1 di titik A itu berlaku, ini saya tandain ya, berlaku hukum Kirchhoff 1 di mana I2 dan I3 bergabung menjadi I1. Ini hukum Kirchhoff 1. Nah, Kirchhoff 2 loop AFEBA, gunakan aturan loop ya, seperti yang tadi di awal contoh soalnya. I1 kali R1 min GGL 1 min I1 kali R1 lagi, karena di situ ada terdapat 2 buah R1 dan 1 buah R2. Cara cepat melihatnya seperti itu. Ketika ada resistor, dia harus dikalikan dengan I agar menjadi tegangan. Kemudian dijumlahkan dengan berapa buah GGL yang terdapat dalam rangkaian tersebut. Nanti akan diperoleh sebuah persamaan matematisnya ya, bisa ditandai itu persamaan kedua. Nah, kemudian Kirchhoff 2 loop ACDBA. Di sini kita gunakan aturan loop I3 R1 min GGL 3, I3 R1 ditambah GGL 2 min I2 R2. Sudah bisa dibayangkan bahwa pada rangkaian atau lintasan tersebut ya, di sebelah kiri ini, sebelah kanan ada 3 buah resistor dan 2 buah GGL. Jadi kita hitung di sini ada 1, 2, 3 buah resistor dan 2 buah GGL. Plus dan minusnya sesuai dengan aturan yang sebelumnya sudah dipegang ya. Nah, dari persamaan matematis dapat persamaan ketiga, yaitu nilai 3 akan sama dengan I2 ya. Nanti boleh dicek kembali apakah ini sudah benar atau belum ya. Kemudian persamaan 1 dan 3 kita jadikan persamaan baru, yaitu persamaan 4, di mana nilai I1 sama dengan 2I2. Nah, persamaan 2 dan 4 itu kita akan memperoleh nilai I3 nantinya. Itu bisa disubstitusikan untuk memperoleh nilai I3. Nah, kemudian bagaimanakah menentukan tegangannya? Tegangan pada rantai AB dan rantai ACDB, kemudian rantai AFEB. Jadi ada 3 buah rantai. Rantai AB, kita lihat ya, rantai AB, rantai ACDB juga bisa dicari nilai VAB-nya.
dan rantai AFEB. Jadi ada banyak cara untuk menentukan tegangan AB. Tergantung kamu pilih rantai yang mana. Nanti hasilnya akan diperoleh sama. Nih ya. VA ditambahi 3 kali R1 min GGL 3 tambah I3 kali R1 sama dengan VB. Di situ kita melihat jumlah pengurangan VA dan VB adalah VAB itu sendiri. Nanti nilai VAB itu adalah sekian volt yang bisa disamakan dari rantai-rantai lain. Oke, untuk latihan soal kita bahas setelah ini. Ini dikerjakan per individu ya, jadi dilatih untuk bisa coret-coret di kertasnya masing-masing. Nanti akan diberikan clue-nya. Oke, kita masuk contoh soal kedua. Di sini ada rangkaian dengan jumlah resistor 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sebenarnya ada 5 resistor, bisa kita namakan R1 sampai R5, tapi di sini kita memilih untuk menyebutnya R1 saja. Kemudian ada R2 juga ya, cuman 1 doang. Nah, di sini GGL-nya ada 1, 2, 3. Di sini dituntut untuk bisa menentukan berapa arus pada masing-masing cabang dan berapa nilai VAB. Nah, arus pada masing-masing cabang itu kita harus tentukan dulu. Di sini kita ngelihat penentuan arah arusnya itu masuk dari sini ya. Sebenarnya bebas, boleh dicoba dimanapun caranya. Yang penting kaidahnya dipenuhi. Yang tadi ya, arah arus sama arah GGL. Ini hanya sebagai contoh saja. Arus ini masuk di percabangan titik B, kemudian bercabang menjadi 2 ya, ke arah GGL 2 sama ke arah titik D ini. Nah, kemudian bertemu kembali di titik A ya, di titik A ini. Nah, dia menjadi I1 kembali. Ini memang skenarionya seperti itu ya. Jadi di titik A adalah titik kumpulnya. Nah, oke, di sini karena ada 3 buah arus yang hendak kita cari, seperti biasa kita butuh 3 persamaan yang bisa kita peroleh dari hukum Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2. Loop AFEBA dan loop ABCD ya, ACDBA. Jadi ACDB kembali lagi ke A. Nah, pada Kirchhoff 1 di titik A itu berlaku, ini saya tandain ya, berlaku hukum Kirchhoff 1 di mana I2 dan I3 bergabung menjadi I1. Ini hukum Kirchhoff 1. Nah, Kirchhoff 2 loop AFEBA, gunakan aturan loop ya, seperti yang tadi di awal contoh soalnya. I1 kali R1 min GGL 1 min I1 kali R1 lagi, karena di situ ada terdapat 2 buah R1 dan 1 buah R2. Cara cepat melihatnya seperti itu. Ketika ada resistor, dia harus dikalikan dengan I agar menjadi tegangan. Kemudian dijumlahkan dengan berapa buah GGL yang terdapat dalam rangkaian tersebut. Nanti akan diperoleh sebuah persamaan matematisnya ya, bisa ditandai itu persamaan kedua. Nah, kemudian Kirchhoff 2 loop ACDBA. Di sini kita gunakan aturan loop I3 R1 min GGL 3, I3 R1 ditambah GGL 2 min I2 R2. Sudah bisa dibayangkan bahwa pada rangkaian atau lintasan tersebut ya, di sebelah kiri ini, sebelah kanan ada 3 buah resistor dan 2 buah GGL. Jadi kita hitung di sini ada 1, 2, 3 buah resistor dan 2 buah GGL. Plus dan minusnya sesuai dengan aturan yang sebelumnya sudah dipegang ya.
Nah, dari persamaan matematis dapat persamaan ketiga, yaitu nilai 3 akan sama dengan I2 ya. Nanti boleh dicek kembali apakah ini sudah benar atau belum ya. Kemudian persamaan 1 dan 3 kita jadikan persamaan baru, yaitu persamaan 4, di mana nilai I1 sama dengan 2I2. Nah, persamaan 2 dan 4 itu kita akan memperoleh nilai I3 nantinya. Itu bisa disubstitusikan untuk memperoleh nilai I3. Nah, kemudian bagaimanakah menentukan tegangannya? Tegangan pada rantai AB dan rantai ACDB, kemudian rantai AFEB. Jadi ada 3 buah rantai. Rantai AB, kita lihat ya, rantai AB, rantai ACDB juga bisa dicari nilai VAB-nya, dan rantai AFEB. Jadi ada banyak cara untuk menentukan tegangan AB. Tergantung kamu pilih rantai yang mana. Nanti hasilnya akan diperoleh sama. Nih ya. VA ditambah I3 kali R1 min GGL3 tambah I3 kali R1 sama dengan VB. Di situ kita melihat jumlah pengurangan VA dan VB adalah VAB itu sendiri. Nanti nilai VAB itu adalah sekian volt yang bisa disamakan dari rantai-rantai lain. Oke, untuk latihan soal kita bahas setelah ini. Ini dikerjakan per individu ya, jadi dilatih untuk bisa coret-coret di kertasnya masing-masing. Nanti akan diberikan clue-nya.